wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Singing Hilir. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Suciarti SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 6 Singing Hilir. Perkenalkan Bapak Ibu, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Kuantan Singingi. Saya Yulia Rahma SPD dan rekan saya Betty Sri Rahmadani. Pada kesempatan kali ini kami akan berusaha menyampaikan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Dalam kegiatan ini kami akan berusaha menyebarkan pemahaman mengenai budaya-budaya positif yang sudah kita rancang bersama. Untuk kegiatan ini agar lancar dari awal sampai akhir, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama itu pembukaan oleh protokol dan sekaligus saya adalah bagian dari CGP-nya. Kemudian sambutan dari kepala sekolah, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Suciarti selaku wakil kepala sekolah. Kemudian pemaparan aksi nyata mengenai budaya positif. Untuk menghemat waktu, kita mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, kami persilakan kepada Ibu Suciarti. Kepada Ibu Suciarti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yakni berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua Bapak Ibu guru SMP Negeri 6 Singing Hilir bisa hadir di acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu Bu Yulia Rahma dan Bu Betty Rahmadani SPD. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan selalu kita berselawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke lah, baiklah Bapak Ibu sekalian, di mana pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan kegiatan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 6 Singing Hilir. Alhamdulillah untuk SMP Negeri 6 Singing Hilir kita sudah ada 2 calon guru penggerak ya yang luar biasa, yang selama ini sudah mengikuti berbagai macam kegiatan ya, yang saya tengok ada lokakarya, Zoom meeting yang tiap hari cukup sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Semoga berguna dan bertambah ilmunya. Insya Allah akan menambah kompetensi ibu-ibu ini dan bisa juga memotivasi kita Bapak Ibu yang lain untuk bisa ikut dan mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak di periode yang akan datang. Luar biasa judulnya untuk pagi hari ini, aksi nyata ya Bu, diseminasi budaya positif. Ini kayaknya sesuatu yang baru buat kita. Seperti apa sih nanti budaya positif itu? Nanti sama-sama kita ikuti. Ya, sepertinya ini sesuatu yang sangat berguna buat kita, terkhusus untuk di sekolah kita ini. Ya, semoga nanti juga kita bisa terapkan, Bapak Ibu bertambah juga pengetahuannya dan kita bisa terapkan di sekolah ini. Dan semoga acara pagi ini nantinya juga bisa berjalan dengan lancar. Ibu-ibu CGP kita yang luar biasa ini bisa memberikan ilmunya, pemahamannya kepada kita semuanya ya Bapak Ibu. Ya, sehingga kita juga tertular akan ilmu-ilmunya yang bisa kita nanti kita terapkan di sekolah kita ini. Mari sama-sama kita
dengarkan, kita simak baik-baik apa nanti yang akan disampaikan oleh ibu-ibu CGP tersebut. Oke, itu aja dari saya. Ya, kira-kira Bu, ibu-ibu CGP. Ya, semoga saya doakan semoga kegiatan hari ini memang sangat luar biasa, berdampak sekali buat sekolah kita ini, ibu-ibunya tentunya. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Daud tiga. Baiklah, terima kasih. Lo buat nih. Tiga. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kita masuk kepada pemaparan materi tentang budaya positif, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya segar dan siap untuk menerima ilmu baru nanti yang akan disampaikan. Semuanya berdiri dulu semuanya. Oke, ayo kita jadi murid yang itu. Saling semangat. Nampak? Nampak harus semangat. Ayo Bu Kepsek. Amin. Aku terlambat. Enggak masuk Bu Suci. Buncu sudah depan. Oke. Maksudnya yang beda gitu ya. Pas pulang dia 3 ya. Dah situ pas. Yang lagi Tom Suci. Ayo semangat. Iya. Tiga. Bukan dia bilang. Baiklah, kita sudah melakukan ice breaking. Sekarang kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, penyampaian materi tentang budaya positif. Karena kami berdua ya Bapak Ibu, jadi di sini akan kami bagi dua tentang
Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia itu akan disampaikan oleh Bu Rahma. Kepada Bu Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Betty. Bapak Ibu semua, ibu-ibu ya, ibu-ibu semua, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha memaparkan budaya positif dalam lingkungan sekolah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan berproses, memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang diprinsip berdiferensiasi, rancang berdasarkan pembelajaran, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini dia Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang termasuk dari kebutuhan dasar bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sering kita sebut dengan istilah sandang, papan, dan pangan. Selanjutnya itu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, dalam kasih sayang dan rasa diterima ini Bapak Ibu, mungkin kita sering mencap anak kita MPO atau mencari perhatian orang lain. Padahal sebenarnya mereka membutuhkan kebutuhan dasar mereka yang kasih sayang ini terpenuhi. Selanjutnya, penguasaan harga diri. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, di sini juga kita mungkin sering juga Bapak Ibu sering kita mencap anak kita itu banyak bicara, banyak omong. Sebenarnya tidak. Mereka ada kebutuhan dasar yang terpenuhi, yaitu keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin. Mereka mampu memimpin diri mereka sendiri. Itu yang ingin sebenarnya mereka tonjolkan kepada kita. Tapi mungkin kita salah artikan dengan mengatakan anak-anak kita nyinyir, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan ini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri mereka. Selanjutnya itu kesenangan, yaitu yang termasuk dalam kebutuhan kesenangan adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ini juga ternyata bermain itu adalah kebutuhan yang seharusnya terpenuhi oleh anak-anak kita. Jadi kalau sekarang kelas 7 kita masih bermain seperti anak-anak SD kelas 6, itu wajar. Memang masih itu kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut, mengenai motivasi perilaku manusia akan disampaikan oleh masih saya. Oke, baik. Ini motivasi perilaku manusia. Di antaranya yang pertama ada hukuman.
tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini sering terjadi di kita Bapak Ibu. Kita misalnya ada anak kita yang terlambat, gitu ya. Tiba-tiba kita, ya udah yang terlambat itu silakan pilih sampah. Itu ternyata hukuman Bapak Ibu. Ternyata itu tidak layak kita terapkan di sekolah. Ya, misalnya mereka terlambat atau tidak mengerjakan tugas. Mereka tidak mengerjakan tugas, ya udah sekarang kamu keluar. Nah, itu ternyata hukuman Bapak Ibu. Ya, itu harus kita hindari untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya konsekuensi. Terencana, disepakati, peraturan murid ditetapkan, dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Di sini Bapak Ibu, konsekuensi inilah yang seharusnya kita berikan kepada anak. Contoh, misalnya dalam mata pelajaran olahraga, dia terlambat misalnya, kawan-kawannya sudah mulai pemanasan, tahu-taunya dia tiba, baru datang. Kita suruh dia keliling lapangan, itu konsekuensi. Itu sama dengan yang dilakukan oleh kawannya tadi. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Ya. Lanjut, restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang paling tepat seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Kita mengarahkan anak-anak kita mencari solusi dari masalah yang mereka timbulkan. Jadi solusi itu terpikirkan oleh mereka. Mereka mampu sendiri melakukannya karena itu yang mereka ingin lakukan. Begitu. Jadi inilah yang seharusnya kita lakukan apabila ada anak-anak kita yang mungkin melanggar aturan atau melanggar kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Lanjut, Bu. Ya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini akan dipaparkan oleh Bu Betty. Kepada Bu Betty kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan budaya positif yang berikutnya, yaitu posisi kontrol guru. Oke, sebelum saya membahas yang 5 ini, posisi kontrol guru itu ada 5. Ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat posisi sebagai pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Saya ingin menampilkan dulu satu video yang akan kita lihat bersama. Silakan Bu Rama. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu, tadi itu yang pertama adalah posisi
penghukum. Coba kita analisa sikap kita selama ini. Apakah kita pernah di posisi ibu guru tadi sebagai penghukum? Ya, di sini kita tidak memberi kesempatan kepada anak kita, tidak menanyakan kenapa dia terlambat. Tanpa babi bu, kita langsung menghakiminya bersalah dengan nada suara yang tinggi. Jadi si anak tidak kita kasih kesempatan untuk menjelaskan apa alasan dia terlambat. Itu posisi penghukum. Kita lanjutkan posisi yang kedua. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, itu tadi posisi pembuat merasa bersalah. Mungkin kita juga sering di posisi ini ya, Bapak Ibu. Di sini apakah yang sudah kita lakukan terhadap anak itu kira-kira gimana itu terhadap anak? Tentu dia menjadi merasa bersalah, merasa tertekan, dan justru tidak baik juga untuk anak itu sendiri. Walaupun kita tidak memarahi anak habis-habisan dengan nada tinggi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk posisi kontrol yang ketiga. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bapak Ibu, itu tadi posisi teman. Kira-kira kalau kita membuat posisi kita terhadap anak itu sebagai posisi teman, apakah itu juga bagus untuk anak tersebut? Ya, apa dampak negatifnya kira-kira ya Bu? Tidak menghormati guru. Ya, dan anak juga merasa tergantung kepada kita karena apa-apa anak menganggap selesai nih nanti ya sama Bu Sosmi udah selesai sama Bu Sosmi udah selesai sama Bu Suci gitu ya kan menggampangkan jadi udah sini nanti Ibu selesaikan seperti tadi yang sudah kita lihat pada video. Kita lanjut posisi yang keempat, memantau atau monitor.
terus. Oh, berarti yang kata ini mantau aja. Mantap aja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, itu tadi posisi pemantau. Coba langsung kita bandingkan dengan posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu tadi yang terakhir posisi manajer. Ya. Jadi dari kelima posisi ini bisa kita bandingkan bahwa seharusnya kita menerapkan posisi sebagai manajer inilah yang paling tinggi atau paling tidak sebagai pemantau, ya Bu Rahma. Karena pada posisi manajer kita menanyakan kepada anak bahwa kita sudah mempunyai keyakinan awal bahwa kita di sekolah sudah sepakat masuk pada pukul 7, sedangkan dia datang tadi pada pukul 7.20. Jadi kita tanyakan, dia sadar dia terlambat gitu. Jadi itu adalah posisi sebagai manajer. Oke, sekarang coba kita lihat Bapak Ibu contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Ini ada kasus yaitu murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau kita bandingkan dari 5 posisi kontrol tadi, yang pertama dari posisi penghukum, maka guru akan menyuruh anak tersebut berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian kalau sebagai posisi pembuat merasa bersalah, kita mengatakan
seperti ini. Ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian untuk posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Maka guru akan berkata, kamu kerjakan tugasnya nanti, kalau sudah selesai kita main games. Jadi kita dengan anak seperti teman, seperti kawan. Ya. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Pada posisi ini, guru akan mengatakan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu posisi sebagai pemantau. Kemudian untuk posisi manajer, posisi yang paling tinggi, kita akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, sekarang ini ada permainan ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Ini ada kata-kata. Coba Bapak Ibu, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira berdasarkan tadi yang sudah kita bahas, ini posisi kontrol apa kira-kira kita sebagai guru? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kata lanjut Bu Rama, betulkah pembuat rasa bersalah? Betul. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Lanjut. Kemudian ada lagi. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apakah ini posisi kontrol kita sebagai apa? Sebagai penghukum. Kita lihat. Jeng jeng jeng. Betul. Oke. 200. 200. Lanjut. Satu lagi. Ada lagi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Sebagai manajer kah? Manajer kah atau pemantau kah? Manajer. Kita lihat. Jeng jeng Ya. Nah, berarti kita semua sudah memahami ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya jika ada anak yang melanggar peraturan, kita tidak langsung menerapkan hukuman kepada anak kita, tapi kita mengambil posisi sebagai manajer ini. Ya. Lanjut Bu Rama. Oh, masih ada lagi? Oke, satu lagi masih ada. Oh ya ini. Oke. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini posisi apa Bapak Ibu? Posisi kontrol apakah aku? Teman-teman. Sebagai teman. Kita lihat. Jeng jeng jeng. Ya benar. Sebagai teman. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ini posisi kontrol apa kira-kira yang ada? Pemantau atau manajer? Kita lihat. Pemantau. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu tadi 5 posisi kontrol seorang guru. Oke, kita lanjutkan budaya positif yang berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak, di mana keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi di sini semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi di sini nanti kita yang wali kelas ya Bapak Ibu, mungkin pada awal tahun ajaran itu kita bersama anak-anak di kelas kita membuat keyakinan kelas ini. Jadi kita sepakati di awal. Dia seperti ini misalnya, Bu Akom misalnya. Misalnya Bu Akom mau pergi ke Taluk nih, ya kan?
Bu Akom tahu nggak ada polisi, nggak ada razia. Bu Akom pergi naik motor, sepeda motor, tapi Bu Akom tetap pakai helm, ya kan? Kenapa Bu Akom tetap pakai helm sementara nggak ada razia kok pada hari itu, nggak ada polisi kok di sudut-sudut jalan, nggak ada kok, tapi kok tetap mau pakai helm? Jadi di situ saya ya. yakin akan pelanggaran akan melanggar ya kan? ya yakin nanti kepala kita terlindungi ya kan Bu, Ya. kita aman insya Allah ya kan, Ya. walaupun misalnya ada hal buruk nanti kita jatuh misalnya nanti. Ya. Setidaknya kepala kita terlindungi, jadi kita yakin dengan kita memakai helm, jadi kita nilai apa yang kita yakini di situ? Keselamatan, gitu. Nah, jadi gitu juga nanti di kelas kita sepakati dengan anak, jadi dia yang meyakini sendiri gitu, nilai-nilai kebajikan apa yang mereka sepakati. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, kita menggunakan kata-kata positif di sini. Misalnya kita sepakat di kelas itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh pakai kata-kata tidak boleh. Tidak boleh pakai kata-kata dilarang, enggak boleh. Tapi kita ambil nilai kebajikannya apa? Buang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai keyakinannya apa? Kebersihan gitu. Tidak boleh mencontek misalnya. Berarti nilai keyakinan, nilai kebajikannya di situ apa? Kejujuran. Nah, jadi seperti itu nanti yang kita terapkan ke anak-anak, kita sepakati keyakinan kelas di setiap kelas itu ada. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir dari budaya positif yaitu segitiga restitusi. Ya, pada segitiga restitusi ini dia memiliki 3 sisi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di sini apa ini segitiga restitusi ini? Ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Dan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tadi dari 5 posisi kontrol tadi itu, kita mengambil posisi sebagai manajer, maka kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini. Pada bagian yang pertama, itu bagian menstabilkan identitas pada sisi yang paling dasar. Di sini kita menyampaikan kepada anak itu, kita tidak langsung menghakiminya. Kalau dia sudah berada di posisi salah, namun kita salahkan, dia tidak akan justru anak itu akan semakin merasa gagal dia. Jadi kita stabilkan identitasnya dengan cara bagaimana? Kita mengatakan bahwa berbuat salah itu manusiawi. Berbuat salah itu manusiawi. Apapun yang dia lakukan, seperti tadi dia terlambat, tentu dia punya alasan terlambat. Kita kembalikan dulu identitasnya, bahwa dia ya wajar lah ya, udah begadang malam tadi, banget tidur jam berapa, ya berarti itu manusiawi. Berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian lagi kita juga bisa mengatakan kepada anak, kamu berhak merasa begitu. Itu dia. Kemudian sisi yang kedua dari segitiga restitusi tadi, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dan yang lebih buruk dari ini ya kan? Nah itu. Kemudian juga bisa kita katakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kita lanjutkan. Tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang tadi kita sudah sepakati bersama tadi. Nah,
kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, dan kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kemarin pada tahapan tugas sebelumnya, saya dengan Bu Rahma itu sudah melaksanakan yang tahapan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Atau perlu kita tampilkan Bu Rahma? Boleh. Kita lihat contoh penerapan yang sudah kami lakukan dengan Bu Rahma. Oke, Bapak Ibu, kita lihat kemarin contoh praktek segitiga restitusi yang sudah kami lakukan dengan Bu Rahma terhadap anak kita. Ini ada kasus pertama. Sheila tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kita lihat cara menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu tadi contoh cara penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita semua guru di SMP 6 Singgi Hilir bisa menerapkan penerapan dari segitiga restitusi ini. Ya, itu tadi sesi selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Betty. Sebelumnya kita kasih aplaus untuk diri kita semua dulu. Mungkin ini Bapak Ibu sebenarnya sudah kita lakukan, ya. Mungkin selama ini kita sudah melakukannya tanpa kita sadari sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin hanya kita yang belum tahu aja istilahnya, kayak yang
menanyakan keyakinan gitu ya, menstabilkan identitas, itu sebenarnya sudah kita lakukan selama ini. Hanya sekarang lagi kita lebih memantapkannya lagi dan menyempurnakan lagi Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Adakah kira-kira yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau tanyakan dari pemaparan yang telah kami sampaikan tadi? Kalau ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan Bapak Ibu. Ya. Baik Bu Suci. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Begini ya Bu, selama ini saya dengar itu ada kata-kata kesepakatan kelas, apa itu sama dengan keyakinan kelas? Dan apakah itu hanya dibuat oleh wali kelas atau semua guru mapel itu wajib membuatnya atau tidak? Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci, itu luar biasa ya Bapak Ibu. Oh boleh, silakan. Menambahkan sedikit. Silakan Bu Sosmi. Jadi kan sama seperti yang kata Bu Suci tadi, saat kebetulan saya sendiri kan di jurusan PKN ya. Dari dulu-dulunya saya selalu menerapkan kesepakatan di mata pelajaran saya. Misalkan, ayo anak-anak kita sebelum masuk semester baru kita buat dulu apa kira-kira yang akan kita lakukan sebagai patokan kita untuk semester, untuk 1 tahun ajaran ke depan ini. Kontrak. Biasanya dilempar ke murid kan, mereka yang menentukan, atau memang sering kita sebut yang kontrak belajar. Nah itu bagaimana? Apakah tadi sama juga seperti yang kata Bu Suci tadi ya kan, dengan keyakinan kelas itu? Nah, bagaimana? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Sosmi dan Bu Suci. Itu pertanyaannya sama ya Bapak Ibu, bahwa apakah yang selama ini kita lakukan yaitu kesepakatan kelas atau kontrak belajar itu sudah termasuk keyakinan kelas, atau apakah hanya keyakinan kelas itu hanya ada satu saja dan kita gunakan untuk semua mata pelajaran. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Betty tadi, kami akan coba sedikit menjelaskannya, bahwa keyakinan kelas itu adalah godokan dari kesepakatan itu Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan itu hanya ada satu ya, baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah, keyakinan itu hanya ada satu Bapak Ibu. Kita keyakinan itu bermuara kepada nilai kebajikan yang akan kita penuhi atau kita gapai pada visi misi sekolah kita ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini ke depannya, sebelum tahun ajaran baru kita akan diskusikan bersama Bapak Ibu. Hanya ada satu keyakinan yang akan kita sepakati di semua kelas. Semua kelas itu sama karena ada satu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah begitu. Jadi kalau kesepakatan ini di bawahnya keyakinan, ya sama dengan kesepakatan itu adalah peraturan-peraturan yang muncul tadi Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk kalimat negatif, tidak membuang sampah, tidak mengejek nama orang tua. Nah itu kesepakatan baru Bapak Ibu. Nah jadi dari kesepakatan yang banyak ini barulah kita godok menjadi satu keyakinan. Keyakinan kelas apa di kelas kita ini? Oh misalnya tidak boleh terlambat peraturannya atau kesepakatannya, maka keyakinan yang akan kita bikin adalah datang tepat waktu. Nah, atau disiplin. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama ini kita tidak salah ya, tidak salah. Tapi sekarang agar semuanya sama, nanti kalau guru A ada lagi kesepakatan, guru B ada lagi, banyak kali kesepakatan yang akan diingat oleh anak kita ya. Jadi untuk kedepannya kita akan usahakan sebelum tahun ajaran baru nanti kita akan bikin kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu jawaban kami. Bu Betty ada tambahan? Oke, cukup. Itu kami kembalikan lagi kepada Bu Suci dan Bu Sosmi. Bagaimana? Cukup? Ayah? Cukup. Cukup. Terima kasih penjelasannya Ibu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu ya.
kita cukupkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini berkah dan bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Kami selaku calon guru penggerak mohon doa dan dukungannya selama kegiatan pendidikan ini Bapak Ibu, agar kegiatan ini tercapai dan kami lulus dengan nilai amat baik. Terima kasih partisipasinya. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat. Ya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? 4 kali ya. Sering terlambat itu sebuah kesalahan ya? Kesalahan ya. Baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, Radit mengakui kesalahan itu, kemudian Radit belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju ya? Sekarang coba kita akan cari solusinya secara bersama. Ya? Kamu sering terlambat itu alasannya apa? Sering begadang, sering main HP, malamnya sering main HP. Kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu ya? Kalau datang terlambat itu sesuai nggak kira-kira dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya? Tidak sesuai ya? Menurut Radit, keyakinan mana yang Radit langgar? Apa? Disiplin ya? Nah, menurut Radit, disiplin itu penting nggak kira-kira? Nah, itu dia. Kalau kita seandainya sudah tahu kalau waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita dan pekerjaan kita juga tidak akan menumpuk. Ya kan, Dit? Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering terlambat. Mohon maaf ya, Bu, sudah sering terlambat. Jadi sikap kamu yang sudah mau meminta maaf itu sudah baik, gitu ya. Menurut kamu sekarang agar kamu tidak terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tidur lebih cepat, Bu. Oke. Dan ini Bu catat ya, kamu berjanji akan tidur lebih cepat. Ya benar. Baik. Karena itu solusi yang sudah kita temukan bersama, Ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu. Nanti Ibu akan coba hubungi orang tua agar cepat juga membangunkan kamu di rumah dan mengingatkan agar tidak lagi main HP di rumah atau begadang. Ya, bisa. Oke, sekarang silakan Dit kembali ke kelas, ikut pelajaran yang baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radit, siswa kelas 81. Terima kasih Ibu Rama, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat di sekolahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Tifatulisa dari perwakilan kelas 81. Terima kasih ya Bu sudah membimbing kami dalam menyepakati keyakinan kelas. Saya akan berusaha selalu mematuhinya. Tetap semangat Bu Rahma.